ya, terutama di Timur Tengah, maka beliau melanjutkan perjalanan menuntut ilmunya ke Timur Tengah. Di antaranya beliau itu belajar di Yaman kepada Muhammad bin Abdullah Al-Baqi, Mizjaji Al-Naqsabandi. Ya, ini ada kalau pernah dengar namanya aliran Naqsabandi, ya. Kemudian ada juga yang nama guru beliau itu Zabin. Ya, beliau mendapatkan ijazah Ba'alawiyah. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan menuntut ilmu ke Haramain, Mekah dan Madinah, dan mendapat ijazah tarekat Syattariyah. Kemudian ke Damaskus, ya. Nah, disinilah beliau mendapatkan ijazah Khalwatiyah yang disematkan kepada beliau. Itu dari pendidikan. Kemudian dalam pemikiran beliau, beliau sebenarnya kalau dalam pemikiran itu, next Bal, coba apa saya kalau di pemikiran. Oh ya, kalau di pemikiran sebenarnya beliau itu cukup panjang ya, kalau mau dibahas satu persatu nanti saya kirimkan makalahnya. Cuman kurang lebih beliau itu adalah yang beraliran Sunni, ya, Asy'ariyah, dan ada satu yang apa namanya, beliau mengadopsi wahdatul wujud, ya. Bukan wahdatul syuhud. Ya, wahdatul syuhud. Beliau mengadopsi itu berbeda dengan kebiasaan, karena tidak, saya juga belum tahu tentang namanya, tentang sufi, tapi kalau wahdatul wujud katanya itu adalah apa ya, menyatunya seorang insan manusia dengan Allah gitu. Sedangkan dalam wahdatul syuhud itu istilahnya kita dekat dengan Allah tapi memiliki makom, apa ya, tempatnya masing-masing. Kalau diperumpamakan itu seperti kayu dan api, ya. Kayu itu kayu itu bisa berdiri sendiri tanpa adanya api. Nah, sedangkan api itu membutuhkan kayu, tapi pada hakikatnya api adalah api, kayu adalah kayu, seperti itu. Dan juga pemahaman apa Allah ada di mana-mana, ya. Maksudnya itu Allah ada di mana-mana adalah itu Allah dekat dengan hambanya, tidak jauh gitu. Allah itu bersama dengan hambanya, tapi tidak diartikan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana, Allah itu adalah kayu, tidak seperti itu dan segala macam. Tapi Allah itu dekat dengan hambanya, artinya di mana-mana, dimanapun hambanya berada, maka dekat dengan Allah, seperti itu. Kemudian ada yang menarik sebenarnya, tapi cukup panjang, saya juga takut bahasnya nanti takutnya kurang paham juga. Jadi lanjut saja sebenarnya. Lanjut, Bal. Sebenarnya kalau syariat tarekat hakikat ini panjang, tapi teman saya baterainya sudah tidak ini. Ya, kemudian karya-karya beliau, ya. Karya-karya beliau itu kalau yang saya dapat ada yang mengatakan 23, ada yang mengatakan 20, tapi ada yang mengatakan juga jumlahnya lebih dari itu sebenarnya. Tapi kalau di antara karya-karya beliau, karena beliau ini sebenarnya fokusnya adalah zikir dan tauhid, ya, maka di antara karya-karya beliau itu adalah manhaj as-Sailaniyah fi manhaj ar-Romaniyah, yaitu jarak dalam jangkauan sentuhan kasih, atau ada juga Sir al-Asrar, rahasia dari segala rahasia, Fawaid al-Yusufiyah fi bayan at-tahqiq al-Sufiyah, kata-kata pengantar, kata-kata Syekh Yusuf yang menerangkan hakikat sufi, ya. Kemudian banyak lagi sebenarnya karya-karya beliau yang sini nanti saya kirimkan insya Allah kalau sudah dirapikan makalahnya. Kemudian juga untuk metode berdakwah sendiri, beliau itu sebenarnya kan
aliran namanya aliran sufi ya. Beliau lebih menekankan lebih kedekatan ya. Seperti tadi yang saya katakan, zikir dan tauhid itu lebih ditekankan kepada apa namanya? Kepada murid-muridnya. Makanya beliau dalam perjalanannya diasingkan oleh Belanda karena beliau dianggap musuh dari Belanda, diasingkan ke Sri Lanka. Beliau itu banyak mengislamkan dan membuka jalan-jalan di sana sampai beliau itu sampai beliau di Afrika Selatan ya, Afrika Selatan. Di sana beliau ada sekitar 7 tahun lebih, bahkan beliau meninggal wafat di sana ya pada tahun 1699 ya, pada tahun 1699 dan dikuburkan di sana dalam pengasingannya bersama murid-muridnya ya. Jadi beliau itu sempat singgah di Sri Lanka dalam pengasingannya oleh Belanda karena dianggap apa namanya? Menentang Belanda dan segala macam. Kemudian di akhir perjalanan itu sampai di Afrika Selatan dan beliau meninggal di sana. Dan kemudian ketika beliau meninggal tidak berselang lama, ada sekitar 3-5 tahun, ya, kerajaan Goa itu meminta apa namanya? Meminta jasad beliau itu dipulangkan ke Goa, tapi Belanda pada saat itu tidak mudah tidak apa ya, banyak versi yang mengatakan bahwa Belanda itu tidak mudah memberikan jasadnya begitu saja, istilahnya memulangkan jasadnya dengan mudah, tidak seperti itu ya. Jadi ada beberapa kontroversi, makanya kalau kita lihat sebenarnya beliau ini ada makamnya di Afrika Selatan, ada di Banten, ada di Jawa Timur, ada di Sri Lanka, bahkan ada di Goa itu sendiri. Tapi menurut yang saya baca, yang lebih kuat itu ada di Goa, dipulangkan ke Goa, walaupun di apa namanya di Afrika Selatan itu tersisa sorban dan jubahnya, sama seperti di Banten, istilahnya peninggalan-peninggalannya yang dikubur begitu diagungkannya, begitu seperti itu istilahnya, begitu dikenang lah. Beliau itu masuk sebagai pahlawan nasional ya. Ya, saya juga baru baca ternyata beliau itu adalah salah satu dari tokoh nasional, pahlawan nasional ya, pahlawan nasional bahkan internasional, bahkan salah satu dai atau tokoh yang diagungkan atau yang dibanggakan oleh Nelson Mandela ya, apa namanya, Presiden Afrika Selatan seperti itu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, nanti kurang dan lebihnya mungkin dari Bapak bisa ditambahkan atau nanti saya sertakan makalah saya buat dibaca-baca lebih lengkapnya seperti itu. Singkatnya seperti itu. Syukran. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya ambil alih ya. Tidak ada. Ada enggak? Nggak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, mahasiswa sekalian, jadi hari ini kita belajar sebelum ke materi, kita adalah terlebih dahulu adalah mengupas dua tokoh ya, dua tokoh yang juga berjasa akan dakwah Islam. Itu dibahas tadi oleh sahabat Muhammad Iqbal ya, yaitu kekayaan kita, ulama kita, salah satu pendiri Pagar Nusa juga ya Iqbal ya.
Ya, betul Ustaz. Mm-mm. Tapi tidak saya masukkan karena mengingat waktu dan mempersempit pembahasan agar Oke. ya biar nggak terlalu banyak lah gitu Ustaz. Oke, baik. Jadi sumbangsi beliau Muhammad Mahrus ini, Gus Mahrus itu luar biasa ya. Dakwah beliau itu satu sisi dakwah beliau dengan seni, juga dengan budaya, ya. Tapi satu sisi juga beliau seorang yang pendiri silat, tidak lepas dari silat ya. Karena waktu itu sangat dibutuhkan untuk menghantam PKI itu diantaranya. Tetapi juga dakwah beliau tetap dengan cara-cara yang santun ya. Meskipun tukang silat, pendiri silat, bergelut dengan silat, seorang kiai yang luar biasa juga dakwahnya tetap santun. Ya, sudah disampaikan oleh Iqbal tadi inti-intinya betul ya. Kemudian juga yang kedua adalah ini cocok ya, yang menyampaikan adalah seorang Makassar ya, Syekh Yusuf Al-Makassari, atau di Makassar sering populer ya, Tuanta Salamaka Rigowa. Benar nggak? Benar Pak, cuman mungkin lajanya yang Oh iya, lahjahnya ya, ya. lahjahnya. Yang artinya guru kami yang agung dari Goa. Ya. Tuanta itu guru kami ya. Iya, Pak. Salamaka itu yang agung ya. Atau Goa. yang biasa agung atau yang biasa kita artiin selamat gitu Pak, selamat. Selamat. Oh, yang agung atau yang selamat ya. Ya. Beliau yang luar biasa juga dikenal, sangat dikenal apalagi di Afrika ya. Jangan sampai kita pendakwah Indonesia tidak mengenal beliau. Orang Afrika aja masyhur ya di Afrika. Apalagi beliau dapat lakob tadi, lakob itu julukan. Nama itu kan ada 3 ya. Nama itu ada nama Karim, ada nama kunyah, ada nama lakob. Ada nama asli ketika dia lahir, Sipulan, ada kemudian lakob. Lakob itu kalau dalam ilmu kaidah nahu, ma asy'aro bimadhin au bidamin. Satu nama yang disematkan yang menunjukkan sebuah pujian atau sebaliknya, sebuah celaan. Atau julukan lah ya, julukan bagus atau julukan jelek. Ada kan orang itu diberi panggilan jelek kan ada. Bahlul. Bahlul itu juga lakob, tapi lakob jelek ya. Kalau ini adalah lakob yang menunjukkan lakob yang bagus. Diberi lakob Syekh Yusuf. Diberi lakob Asyekh Al-Haj. Tadi seperti sudah disampaikan, Asyekh itu gambaran seseorang yang dia sudah diberi kewenangan untuk mengajarkan thariqah ya. Syekh ya. Kemudian Al-Haj Yusuf, karena dalam sejarah Syekh Yusuf Al-Makassari itu terkenal akan ketampanannya dan kegagahannya. Jadi parasnya itu luar biasa. Maka diberi gelar Al-Haj Yusuf. Abu Mahasin ya, karena pembawa kebaikan, Hidayatullah, Taj Al-Kholawati. Taj itu mahkota. Al-Kholawati Al-Makassari. Al-Kholawati itu salah satu thariqah ya. Thariqah yang beliau sebarkan. Al-Makassari nama tempatnya ya. Jadi tadi disampaikan oleh pembakalah ya dengan lugas ya soal Syekh Yusuf Al-Makassari itu, tapi yang paling penting adalah yang harus dicatat juga bahwa apa pengaruhnya sehingga kita bahas. Tentu beliau memiliki pengaruh yang sangat kuat dan besar dalam pengembangan dakwah Islam. Dalam pengembangan dakwah Islam. Jadi mahasiswa sekalian, Islam itu menyebar ke penjuru dunia, ya, Islam menyebar ke penjuru dunia termasuk ke Indonesia, itu tidak lepas dari jasa-jasa para ulama besar. Ya. Kita bisa bayangkan, pusat Al-Quran dan hadis itu ada di Madinah. Ada dikenal Madrasatul Hadis. Kita bisa bayangkan. Disitulah pusaran Quran dan hadis. Oke, pada masa Nabi itu masih tercover. Kalau ada yang tidak paham tinggal tanya ke Nabi ya. Nabi masih ada. Nabi wafat, ya, Nabi dan sahabat itu masih enak, masih ada kuncinya, masih ada kan. Kemudian Nabi wafat, masa sahabat, Islam semakin berkembang, ya Islam semakin wilayah kekuasaan Islam semakin menyebar. Tentu pada masa sahabat belum begitu besar persoalannya, meskipun pada masa sahabat sudah mulai banyak ijtihad di situ.
Masa tabi'in, nah puncaknya pada masa tabi'ut tabi'in, abad kedua, abad ketiga, ini puncaknya mujtahid. Kenapa puncak mujtahid? Karena Islam sudah menyebar ke berbagai wilayah dengan tradisi yang berbeda, dengan pengaruh budaya yang lengket ya, budaya Persia, budaya Romawi, di situ lengket, Islam kemakin penjuru, sehingga akhirnya di situ tentu butuh ijtihad, apalagi jauh dari jangkauan madrasatul hadis, maka muncul terminologi madrasatul ro'yu di Basroh ya, karena jauhnya dari jangkauan hadis, maka muncul madrasatul ro'yu di situ. Nah, di situ berkembang hingga abad 2, abad 3 itu kan bermunculan mazhab. Nah, mazhab itu sampai ada 500 mazhab. Dalam kitabnya Muqaronah fil Madhaib sampai muncul 500 mazhab, artinya muncul 500 mujtahid. Ada ulama yang mencoba menghimpun. Namun dari 500 ini ada 13 mujtahid yang populer. Artinya lahir 13 mazhab yang populer. Dari 13 ini yang banyak pengikut ada 9 mazhab. Dari 9 mazhab ini yang eksis sampai saat ini, kenapa bisa eksis? Karena murid-muridnya, karena karya-karyanya adalah tinggal 4. 4 mazhab yang masih tersisa sampai sekarang, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Nah, abad 2, 3
Baik, Pak.
Sebisa saya aja Pak ya. Saya belum pernah baca yang botak soalnya. Yang ini ya Pak. Falawla da'wati ilallah ya. Biasanya kita sebut gitu. Yang ini ya dari falawla da'wati ya. Nah, Pak. Falawla da'wati ilallah ya. Da'wati ilallah. Ma kumaddin wala antashril Islam. Apalagi saya Ustaz, belum terlampau. Oke. Siapa itu? Iya Ustaz, saya. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula ad-da'watu ilallahi lima qomadini wala intasara islamu walaula lama ihtida abdun walama abadallahu abidun walama adallahu. Oke. Ya Ada ayyuhar koreksi rasulu. sampai di situ dulu. Ada koreksi? Siapa yang mengoreksi? Ayo. Dari yang kita baca tadi, tidak ada yang bukan isim, tidak ada yang bukan fiil, tidak ada yang huruf. Hanya 3 itu isinya. Isim, fiil, huruf. Hanya nanti dirancang, jadilah nyatu. Dari yang kita baca dari awal, itu isinya ya isim, kadang kita baca fiil, kadang kita sebut huruf, itu aja 3 itu. Hanya nanti merangkainya, menyusunnya, nah itulah nanti garapan kita selanjutnya bagaimana cara menyusunnya sehingga menjadi sebuah susunan kalimat yang utuh. Tetapi kalau dipecah-pecah ya isinya 3 itu. Oke, tadi Farhah ada koreksi, siapa yang mengoreksi? Ayo. Ada yang mengoreksi? Falaula da'watu. Ada laula. Apa laula itu? Ada pengaruhnya terhadap sebuah makna, satu kata itu, satu huruf itu. Laula itu harfu sartin wa imtina'in. Laula harfu sartin wa imtina'in. Bimtina'il jawabi bimtina'i syarti. Nanti akan pemanaannya akan ketahuan. Da'watu ilallahi. Terus itu falaula da'watu ilallahi. Terus lamma qomadinun. Lama qomadinu. Falaula da'watu ilallahi, jika tidak ada dakwah kepada Allah, lamma qomadinu, maka agama ini tidak akan berdiri. Ya, itu ya. Wala intasaro islamun, dan Islam ini tidak akan menyebar. Walau laha lamma ihtada abdun, atau lamma tudia abdun. Lamma uhtudia abdun, atau lamma ihtada abdun. Walau laha, dan jika dakwah itu tidak ada, lamma uhtudia abdun, maka orang-orang itu tidak akan mendapatkan petunjuk. Walamma abadallaha abidun, dan tidak akan ada orang yang menyembah Allah. Walam ada Allah da'in, dan tidak akan ada yang mengajak ke jalan Allah apabila dakwah itu tidak ada. Gampang Ada. kan? Gampang sekali. Kata siapa sulit baca kitab itu? Dafa, mudah sekali. Ya, ringan sekali kan? Ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaika mir rabbika wa ilam taf'al fama ballagta risalata. Apa dalilnya? Surat Al-Maidah ayat 67. Jika tidak ada dakwah, maka agama ini tidak akan tegak. Jika tidak ada dakwah, maka Islam ini tidak akan tersebar, tidak akan sampai ke Indonesia. Bahkan jika tidak ada dakwah, tidak akan ada orang yang mendapat petunjuk. Jika demikian, tidak akan ada orang yang menyembah Allah dan tidak akan ada orang yang mau mengajak ke jalan Allah kalau dakwah itu tidak ada. Mana dalilnya? Ya ayyuhar rasulu, wahai Rasul, balik, sampaikanlah. Ma unjila ilaika, ma apa-apa. Unjila ilaika, yang telah diturunkan ilaika kepadamu, mirrobbika dari Tuhanmu. Allah menyeru, wahai Rasul, balik, sampaikanlah. Ma apa-apa segala sesuatu, unjila yang telah diturunkan ilaika kepadamu, mirrobbika dari Tuhanmu. Sampaikan Rasul.
maka Rasul tersifati tabligh. Wa illam taf'al, ini nih dalilnya. Wa illam taf'al, dan jika engkau tidak sampaikan, pama ballagta risalatah. Tuh. Ya, pama ballagta risalatah. Maka risalahmu, aku tidak akan menyampaikan risalahmu. Ya. Artinya tidak akan pama ballagta, maka engkau tidak akan menyampaikan risalahmu. Artinya risalah engkau tidak akan sampai kalau tidak ada waktunya besar sekali. Kalau baca tadi.